Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, di sini saya Rifki Juliansyah. Saya akan menyampaikan atau membahas materi tentang hukum pidana di masa pandemi coronavirus atau COVID-19. Baiklah, langsung saja. Dalam beberapa bulan terakhir, penyebaran wabah pandemi COVID-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Dalam rangka pencepatan penanganan COVID-19, mulai dari melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja. Kemudian, salah satu isu nasional yang cukup ramai diperbincangkan saat ini adalah tentang pembebasan narapidana di tengah kondisi Indonesia yang sedang mengalami pandemi coronavirus. Nah, di sini saya akan membahas sedikit lebih dalam terkait isu ini. Jadi, ada dua peraturan yang menjadi payung hukum bagi pengeluaran para narapidana yang telah memenuhi persyaratan, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Kemudian ada peraturan lain yang juga diterbitkan untuk mendukung kebijakan pengurangan overkapasitas adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Nah, pro dan kontra pun terjadi pasca Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mengumumkan kebijakan tersebut. Berbagai opini dan asumsi kemudian ramai mengisi media sosial, mulai dari penolakan pembebasan atas dasar kriteria tertentu hingga ketakutan masyarakat akan tindak pidana baru yang berpotensi dilakukan para narapidana pasca dibebaskan tersebut. Saya pribadi, menurut saya pemerintah telah mengupayakan kebijakan dengan penuh kebijaksanaan agar tidak menjadi potensi yang lebih chaos daripada risiko dari sebuah kebijakan di atas tadi. Masyarakat perlu mengetahui bahwa ada potensi risiko yang jauh lebih besar apabila kebijakan pembebasan narapidana karena COVID ini tidak dilakukan. Gambaran kecil saja saya memberikan contoh, yaitu kondisi di dalam lapas kelas 2B di Aceh. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Permasyarakatan per 8 April 2020, kapasitas penghuninya adalah 63 orang. Namun, pada kenyataannya diisi oleh 396 orang atau over kapasitas. Seandainya satu saja narapidana terpapar tanpa gejala, maka mungkin tak sampai berbulan-bulan ada kasus baru. Nah, dasar persepsi yang digunakan adalah over kapasitas hingga 529%. Tak berhenti di situ, narapidana yang terpapar tadi itu harus diisolasi di ruang khusus. Namun luas bangunan gedung tidak akan mencukupi apabila harus mengakomodir dalam jumlah banyak. Akhirnya opsi terakhir adalah membawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Nah, masalah kemudian muncul kembali mengingat narapidana yang dirawat di luar lapas atau rutan wajib dilakukan pengawalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Perbandingan antara petugas dengan narapidana sangatlah jauh mencolok. Rata-rata petugas di lapas atau rutan adalah 100 hingga 200 orang. Sementara narapidana yang harus dijaga dan dibina ada yang mencapai ribuan dalam satu rutan atau satu lapas. Nah, kondisi tersebutlah yang tidak memungkinkan bagi petugas untuk melakukan pengawalan apabila banyak narapidana yang terpapar COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit. Apabila sampai terjadi pelarian massal, maka masyarakat akan jauh lebih berpandangan negatif lagi terkait dampak stabilitas keamanan yang mungkin terjadi. Pemahaman secara menyeluruh atas kebijakan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana sangat diperlukan untuk menghindari narasi-narasi negatif karena informasi yang ditelan secara mentah. Pada akhirnya, semua perlu merenungkan dan memahami bahwa yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah alasan kemanusiaan. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Rifki Juliansyah. Selamat siang.